Jadi pengaruh P delta itu sebenarnya nggak perlu diperhitungkan jika nilai koefisien stabilitas tetanya kurang dari 0,1 gitu ya. Namun ada namunnya nih. Karena sutur kita masuk ke sutur tidak beraturan horizontal. Masih ingat persyaratannya? Ini saya lihatkan. Ini dia. Karena kita ada 1A di lantai ke-10, itu maka menyertakan pengaruh pi delta gitu ya. Itu secara gampangnya nanti hanya kita terapkan pada lantai 10 aja gitu. Sedangkan pada lantai 1 sampai 9 yang tidak ada ketidakberaturan torsi maka tidak perlu. Tergantung dari hasil pengecekan nanti ya. Kalau kurang dari 0,1 maka tidak perlu. Nah, bagaimana caranya? Koefisien theta kestabilan itu sama dengan Px dikali delta dikali faktor kepentingan dibagi gaya geser tingkat dikali tinggi antar lantai dikali CD. Nah, untung tadi kita sudah melakukan section cut gitu ya. Kita jadi punya nilai gaya geser tingkat, sudah punya gitu. Itu salah satu manfaat tadi kita melakukan section cut terlebih dahulu untuk mendapatkan gaya geser tingkat. Kemudian yang kita belum punya adalah PX. Apa itu PX? PX adalah beban desain vertikal total. Dari contoh perhitungan yang saya dapatkan, PX ini adalah dengan menghitungkan 1,0 live load tambah 1,0 dead load. Nah, ini. Selama ini kan saya belum menginputkan live load ya. Dengan adanya ini, maka kita akan inputkan live load-nya. Punya VX sudah punya, HSX sudah punya, CD, delta, dan I tinggal P-nya saja. Gitu. Nah, nanti kan pada lantai 10 kita harus memperhitungkan pengaruh P delta. Bagaimana caranya? Ini. Sebagai alternatif diizinkan untuk mengalihkan perpindahan dan gaya komponen pada lantai 10 nanti dengan faktor 1,0 dibagi 1 min theta. Jadi tetanya dihitung dulu berapa menggunakan rumus ini, kemudian nanti kontrol dulu tetanya kurang dari theta maksimum apa tidak. Gitu. Theta maksimum itu kalau misalnya terjadi tetanya melebihi dari theta maksimum maka struktur harus didesain lagi. Ini loh, jika theta lebih dari theta maksimum maka struktur beban tidak stabil. Jadi rubuhnya karena beratnya sendiri. Dia terlalu fleksibel sehingga simpangan lantai terlalu besar, kemudian dia akan rubuh karena beratnya sendiri dan harus didesain ulang. Gitu. Seperti itu, maka mari kita inputkan nilai PX terlebih dahulu. Kita lepas lagi, nilai PX tadi beban mati tambahan sudah, beban dead load sudah, dead load sudah, yang kurang adalah beban live load. Mari kita lihat di rencana kita dulu. Nah, seperti ini untuk live load-nya dibagi dua, ada koridor dan ada ruang kantor gitu ya. Ini koridornya, yang putih adalah ruang kantor. Bebannya boleh direduksi, itu sudah pernah saya hitung kan. Untuk lantai 1 koridor itu hasil akhirnya adalah 3,53 pada lantai 1 koridor. Lantai 2 koridor itu 2,68 dan ruang lantai kantor itu 1,68 gitu. Mari kita aplikasikan. Kita inputkan beban koridor dulu. Nah, kita harus berstrategi. Strateginya adalah karena beban koridor itu dan beban live load itu kan dia dominannya di lantai 2 sampai lantai 9. Itu kan dia sama semua gitu ya. Maka kalau saya strateginya gini, kita inputkan dulu beban lantai 1 sampai lantai 9 secara bareng. Kemudian nanti lantai 1 dimodifikasi gitu. Caranya contoh ya, kita optionnya cutting plane-nya kita ambil 9 lantai, berarti 36 meter. Oke. Kemudian kita lari ke lantai dasar. Ini Z sama dengan 0. Jadi, otomatis nanti ketika kita memilih plat lantai, dia akan terpilih 9 lantai ke atas. Nah, contoh yang koridornya dulu, kita pilih koridornya, berarti yang ini. Oh, kelebihan. Koridornya yang ini saja ya. Yang ini. Kemudian yang ini. Kemudian yang ini koridornya. Nah, ini dia. Ini adalah lantai koridor. Kita beri beban, area load,
uniform to frame, live load, duo two way, besarnya adalah lantai 2 itu berapa? Koridor lantai 2. 2,68. Nah, itu kita inputkan. 2,68. Apply. Oke. Berarti kita sudah menginputkan lantai 1 sampai 9 beban koridor. Nah, beban ruangan kita pilih sekarang. Ini beban ruangan ya. Oke, kemudian ini. Kemudian ini. Oke. Oh, maaf. Nah, ini oke. Kemudian ini. Iya, kemudian sama ini. Nah, sayang sekali. Ini adalah seninya. Ini harus diselect. Yang ini yang saya lepas. Nah, itu ya. Jadi yang ini juga salah ya. Karena yang ini kan tidak termasuk ruangan, tapi koridor ini. Nah, itu dia. Terus yang ini. Nah, ini adalah ruangan kantornya, sedangkan yang tidak terpilih itu adalah ruang koridor. Langsung lantai 1 sampai dengan 9 kita input. Bebannya berapa sih? Bebannya adalah 1,68. Ini adalah beban yang setelah direduksi ya. Assign frame area, load area, uniform to frame 1,68. Cek lagi, bener? Iya, bener 1,68. Oke, sudah kita punya sudah terinputkan sekarang beban pada lantai 1 sampai 9 koridor maupun ruangan gitu ya. Nah, tinggal kita input beban lantai atap dan beban pada lantai 1. Nah, pada lantai 1 gampang, yang diedit cuma tinggal koridornya saja kan. Kita default dulu, kemudian kita lari ke lantai 1. Lari ke lantai 1. Kemudian kita pilih yang koridornya. Ini. Kemudian ini. Kemudian ini. Ini juga sebentar. Nah, ini dia. Ini adalah koridor pada lantai 1. Kita assign area load uniform to frame. Beban live load koridornya tadi bukan 1,8 tapi 3,53. 3,53 gitu. Seperti itu. Nah, itulah strateginya. Jadi setelah 9 lantai dibikin, tinggal lantai 1 dikoreksi sedikit. Tinggal perkara lantai atap. Nah, lantai atap tinggal kita lari ke lantai atap berarti. Lantai atap itu bebannya 0,99 kalau nggak salah. Coba kita lihat ya. Sebentar kita lihat di SNI-nya. Nah, ini atap datar, berhubung dan sebagainya itu 0,96 kilonewton per meter persegi. Nah, itu saja yang kita inputkan. Lantai atap ya 40 meter seluruhnya tanpa terkecuali kita input sebagai beban pada lantai atap. Beban lantai atap itu sebetulnya harusnya define load pattern tersendiri, namanya adalah live roof gitu. Karena, nah ini dia, ada beda jenis soalnya roof live gitu. Jadi beda dengan beban live biasa. Kalau live biasa itu beban pada elevasi lantai service, sedang live roof itu pada elevasi atap. Kita assign area load uniform to frame, besarnya ganti dulu live roof 0,96 kilonewton per meter persegi. Klik apply. Ya, gitu. Kemudian tadi untuk kebutuhan P delta kita butuh PX. PX itu adalah di load combination gitu ya. Load combination add new combo, kita kasih nama PX. PX. Isinya adalah beban dead, beban added,
dan beban live, dan beban live roof. Jadi intinya PX itu adalah beban mati dan beban hidup, dah gitu aja, dengan faktor 1,0. Seperti yang dibilang SNI tadi, disyaratkan hanya 1,0. Mana tadi? Ini loh, beban desain vertikal total, faktor beban tidak perlu melebihi 1,0. Sehingga secara praktis ini diambil 1,0, baik yang dead load, undead load maupun live. Oh, yang roof live belum ya? Nah, ini. Jadi ada 4. Itu adalah untuk beban PX. Kita klik OK, kita klik OK. Oke, kita run. Hasilnya seperti ini.